Oke, selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu sosok yang luar biasa ya, Ko Ping Hu atau KPH. Mungkin Anda kenalnya sebagai Asmaraman Sukowati juga ya. Betul, nama itu juga melekat. Dan kalau bicara KPH, pasti langsung kebayang cerita silatnya, cersilnya itu loh. Legendaris banget di Indonesia. Banget. Dan produktivitasnya itu loh, gila. Pernah hitung, lebih dari 130 judul dan satu judul itu rata-rata bisa 35 jilid. Kebayang nggak nulisnya gimana? Hahas, iya, jumlahnya emang fantastis. Tapi ya itu, tujuan kita di sini kan nggak cuma kagum sama jumlah karyanya aja. Sumber-sumber yang kita pegang ini nunjukin KPH itu lebih dari sekedar pendongeng. Maksudnya gimana tuh? Dia itu kayak, gimana ya, semacam pemikir arsitek sosial gitu. Dia cerdik banget menanamkan gagasan-gagasan ya soal moralitas, identitas ke dalam cerita silatnya yang populer itu. Wah, menarik. Jadi misinya kita kali ini ngebongkar lapisannya ya. Oke, dari materi kita ada 3 hal nih yang mau kita bedah. Pertama, struktur cerita sama filosofi moralnya yang katanya cukup canggih. Iya, itu satu. Kedua, gimana dia mungkin secara halus ya pakai karyanya buat dorong asimilasi Tionghoa Indonesia. Dan ketiga, ini unik juga, soal penerbit Gema yang nerusin cetak karyanya bukan cuma karena profit. Begitu kan ya? Tepat sekali, 3 poin itu. Oke, mau mulai dari mana dulu nih? Mungkin struktur ceritanya ya? Boleh, gimana tuh strukturnya? Katanya canggih. Iya, ambil contoh aja deh, Badai Laut Selatan. Di situ kelihatan banget polanya. Ada 2 alur cerita jalan bareng. Satu, ya alur pribadi tokoh utamanya, pergulatan dia, petualangan dia. Oke, fokus ke individu ya. Nah, yang kedua itu alur kerajaan. Misalnya soal intrik di Mataram gitu. Tapi, uniknya, alur kerajaan ini sering cuma jadi latar aja. Bukan fokus utama ceritanya. Oh gitu, jadi sengaja digeser ya fokusnya. Seolah KPH mau bilang kalau, perjalanan moral si tokoh cari jati diri itu lebih penting dari sekedar rebutan kuasa di istana gitu. Bisa dibilang gitu. Kelihatan dari pilihan tokohnya juga. Pahlawannya kan sering satria yang justru keluar dari istana. Ninggalin lingkaran kuasa buat cari jalannya sendiri. Cari ilmu silat, pencerahan, atau kadang awalnya balas dendam mungkin ya. Kayak menegaskan kalau individu punya pilihan moral sendiri gitu. Persis. Dan ngomongin balas dendam, KPH juga punya cara khas nih. Hukuman buat si penjahat itu seringnya datang bukan dari tangan pahlawan langsung, tapi karena kesalahan mereka sendiri, konflik internal mereka, karma gitulah. Jadi si pahlawan nggak perlu mengotori tangan ya, biar moralnya tetap terjaga gitu. Cerdas juga ya cara nulisnya. Iya, secara naratif ini efektif banget buat jaga kesucian moral protagonis. Jadi kalau kita lihat dari sisi filosofis, ini bukan sekedar cerita laga biasa kan jadinya? Jelas. Sumber kita kan nyebutin ada nilai-nilai kayak keseimbangan yin-yang, kekuatan harus diimbangi kebijaksanaan, terus hukum sebab akibat, egoisme versus kebaikan umum, sama hukum alam kayak karma tadi. Wah, dalam juga ya ternyata. Dalam banget. Nah, dari sini kita bisa geser ke poin kedua nih, peran KPH sebagai arsitek asimilasi. Kayaknya ini ada hubungan sama pengalaman pribadi dia soal isu rasial waktu itu. Oh iya, gimana tuh? Jadi dia kayaknya secara sadar pakai cersilnya yang populer itu buat mempromosikan ide asimilasi antara Tionghoa dan Indonesia. Termasuk ide pernikahan antaras juga. Fiksi jadi ruang aman buat ngomongin ini. Pakai medium populer buat isu yang mungkin sensitif ya pada masanya. Terus gimana caranya? Lewat cerita aja. Salah satunya lewat bahasa. Ini cerdik banget. KPH itu konsisten pakai kata serapan dari Hokkien dalam bahasa Indonesia di narasinya. Jadi kayak membentuk bahasa Indonesia peranakan gitu yang akrab di telinga pembacanya. Bukan sekedar nyampur ya, tapi kayak integrasi yang justru bikin bahasanya makin kaya gitu. Betul, integrasi bukan peleburan. Dan ada fakta menarik lagi loh, KPH itu pernah nerbitin novel pakai bahasa Jawa, setidaknya 1 judul. Oh iya? Wah, nekat juga ya. Kenapa tuh kira-kira? Ya, spekulasinya mungkin ini upaya strategis buat lebih dekat sama audiens intinya, yang pribumi. Apalagi basisnya kan di Solo. Jadi kayak nunjukin usaha dia buat lebih membumi di konteks lokal. Masuk akal sih. Oke, menarik banget soal asimilasi ini. Nah, sekarang poin ketiga. Penerbit Gema.
Ini gimana ceritanya kok dibilang unik? Jadi setelah KPH wafat kan tahun 94, Gema ini terus nyetak ulang karyanya. Nah uniknya, katanya sih keputusannya bukan karena wah profitnya gede banget, malah dianggap kurang memadai. Loh, terus kenapa diterusin? Karena rasa tanggung jawab moral. Itu kata kuncinya. Tanggung jawab ke para penggemar KPH yang loyal banget. Ini kan aneh ya di dunia penerbitan yang biasa